Apa kabar? Apa kabar kakak? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama kita di sini ya. Kalau tadi kita sudah nyapa selamat pagi buat siapa kak? Buat teman-teman. Teman-teman semua, buat mama, buat papa, buat oma, buat opa, buat semuanya. Sekarang kita mau ngucapin selamat pagi Pada Tuhan. pada Tuhan. Oke kak. Selamat Pagi Tuhan. ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Ku tambah cintanya. Ku tambah cintanya. Kak, Iya kak. kalau kita sudah setiap hari Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, kira-kira apa perasaan kakak? Ya sangat senang sekali lah kak. Senang sekali? Iya, karena kita itu sudah dijaga sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Sip. Kalau gitu sekarang kita mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau mengucap syukur dulu ya kak. Oke. Oke adik-adik, yuk kita semua mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan yang sudah Tuhan beri bagi kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, supaya kami dapat mengikuti ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kakak pernah ngerasa khawatir gak sih kak? Ya pernah kak, pasti itu pernah kita khawatir. Merasa takut? Pernah. Iya sih, aku juga. Tapi kita gak boleh yang terlalu khawatir ya kak. Iya itu Karena harus. kakak tahu kenapa gak kita boleh takut, boleh sedih, boleh marah kadang-kadang boleh ya. Boleh, soalnya Boleh kita sih. biasanya kebawa emosi kak, jadi boleh marah kita. Iya, tapi yang Tuhan mau kita selalu gembira Iya, gembira. sebetulnya ya. Nah, kenapa kakak tahu kalau kita itu nggak boleh terlalu khawatir? Alasannya kenapa tahu? Supaya kita itu terjauh dari iblis kak. Ada satu lagi. Apa itu kak? Karena kita yakin dan percaya kalau Tuhan itu selalu ada sama kita. Dia selalu memelihara kita. Kakak mau tahu buktinya? Mau dong. Kita nyanyiin Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di karang
Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Apa jawabmu, Kak? Aku tidak khawatir, burung di udara dia piara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang kau akan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Gak khawatir? Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, Kak Nela percaya itu, Kak. Kita boleh punya rasa takut, boleh punya rasa khawatir, tapi nggak usah terlalu berlebihan. Karena apa? Kita yakin dan percaya kalau Tuhan itu selalu Ada buat kita, selalu memelihara kita. Bagi kakak, idola kakak itu siapa? idolaku itu Spider-Man, Kak. Spider-Man? Iya. Kenapa? Karena dia tuh bisa lompat-lompat gedung-gedung gitu. Kalau manusia kan mustahil gitu loh, Kak, lompat-lompat. Iya ya, keren ya. Iya. Kalau Cakep kakak-kakak lagi yang ini- main ya. Kenapa? Cakep lagi yang main. Oh ya, cakep sekali. Kalau Kalah aku. Kak Vilo nih, apa idolanya? Apa tuh Kak? Apa kehebatannya Kak? Oh, sip-sip, pemain drum. Kalau Kak Freddy? Apa Kak kehebatannya? Oh, tentang IT. Apa Kak idolanya? Apa kehebatannya? IT juga. Oh, wah, ternyata masing-masing punya idola. Kakak yakin adik-adik di rumah juga punya idola ya? Pasti, Kak, dia punya idola. Tapi ada satu nih idola yang dia itu harusnya diidolakan oleh semua orang. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengidolakan dia. Iya, Kak. Kenapa alasannya? Mungkin ya itu kurangnya berdoa, makanya jadi lupa gitu, Kak. Gitu? Atau mungkin orang-orang merasa kurang tenar kali ya? Mungkin. Padahal enggak juga loh, kita buktiin di lagu ini loh Kak. Oke, apa itu, Kak, lagunya? Yesus juru selamat kita. Ayo kita nyanyikan. Ayo. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Siapa juru selamat kita? Yesus juru selamat kita. Nah, adik-adik, kalau dari tadi kakak tanya, masing-masing itu punya idolanya masing-masing ya. Adik-adik di rumah pasti juga punya idola. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti dari firman Tuhan ini kita bisa tahu siapa sebetulnya yang harus kita idolakan dalam hidup kita ya Pak. Iya, Kak. Oke, adik-adik kalau mau dengerin firman, sekarang adik-adik bersiap-siap dulu. Duduk yang rapi, sudah disiapkan Alkitabnya. Kita mau fokuskan pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman di rumah, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Bu Dina dan kita akan bersama-sama pada saat ini mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, siapkan dulu Alkitabnya di depan teman-teman.
Pada hari Minggu ini, tanggal 14 Maret 2021, kita akan belajar satu tema, yaitu Yesus Penyelamatku. Yesus Penyelamatku. Tapi kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar satu bagian dari firman Tuhan, yaitu Yesus Penyelamatku. Kami ingin Tuhan memimpin pertemuan pada saat ini, renungan pada saat ini. Tuhan menguatkan, Tuhan memimpin kami supaya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami diyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami, dan kami boleh menjadi percaya dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Pimpin Budina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi Budina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum Budina mengajak teman-teman membaca bagian firman Tuhan, Budina mau tanya dulu, ya, siapa yang kenal dengan Spider-Man? Nah, Budina pernah lihat filmnya loh teman-teman. Siapa juga yang pernah tahu yang namanya Captain America? Nah, pernah lihat juga ya filmnya? Ada yang juga pernah lihat Batman? Ada yang pernah lihat Superman? Waktu zamannya Budina kecil, film Superman sudah ada teman-teman. Batman juga sudah ada teman-teman. Dan yang terbaru, wah yang lagi ngetren. Ayo, siapa yang bisa sebut ini superhero satu ini? Betul, Avengers ya. Nah, teman-teman, superhero yang Budina sebutkan tadi, wah, di situ di film itu diceritakan orangnya baik, suka menolong karena di lingkungan mereka banyak orang yang jahat, teman-teman, dan mereka siap membantu siapa yang membutuhkan pertolongan mereka, ya. Nah, biasanya kita terkagum-kagum. Kemudian kita bisa membayangkan kalau aku ada di dekat situ, waduh, seneng, pasti akan selalu siap ditolong dan aku merasa nyaman dan aman, ya. Nah, seperti juga waktu Budina nonton Spider-Man, Budina membayangkan kok bisa ya dia menolong hanya dengan cet, wah keluar itu ya. Untuk jaring-jaring dia bisa lompat ke sana, ke sini, sampai ke gedung yang tinggi yang tidak mungkin kita lakukan teman-teman ya. Dia menolong, siap menjadi penyelamat ya. Tapi teman-teman, itu hanya di film. Itu tidak nyata. Karena itu hanya cerita yang diciptakan oleh manusia. Pada kenyataannya mereka tidak ada, tidak nyata teman-teman. Mereka hanya ada di film dan tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tidak bisa menolong kita. Karena sesungguhnya kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita punya superhero yang luar biasa di atas superhero yang lain, dan dia nyata. Ya. Hanya Tuhan Yesuslah superhero kita. Dia benar-benar ada, nyata, dan dialah yang maha kuasa. Dia bisa, sanggup menolong kita dalam keadaan apapun juga. Dialah penyelamat kita karena dia maha kuasa, karena dia Tuhan. Nah,
Apakah teman-teman mengakui itu? Apakah teman-teman yakin di dalam diri teman-teman bahwa superhero yang satu ini bukan hanya ada di film, tapi betul-betul nyata saat ini ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam kehidupan teman-teman. Kita buka dalam firman Tuhan. Dari Matius, Injil Matius ya, pasal 16 ayat 13 sampai 20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengakuan Petrus. Kita akan baca bersama ya. Mari kita baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, teman-teman, di sini diberi judul Pengakuan Petrus. Ya, teman-teman tadi sudah membaca. Ini kejadiannya di mana ya teman-teman? Ya betul ya, di daerah Kaisarea Filipi. Kenapa di sini disebutkan ini daerah di luar wilayah Galilea? Di luar biasanya Yesus melayani. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin mengambil jarak, agak merepih begitu ya. Yesus ingin tahu seberapa dalamkah murid-murid mengenal dia dan bagaimana pengakuan mereka atas diri Yesus. Mereka sudah bersama-sama Yesus keliling kemana saja, melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus melayani orang banyak, bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan bagaimanakah Yesus melakukan segala hal yang menjadi tugas Yesus di dunia ini. Nah, masalahnya Yesus ingin tahu secara personal apa jawaban murid-muridnya. Pertama, Yesus nggak langsung tanya, tapi pertama kali dia tanya, katanya orang-orang, siapa aku ini? Katanya orang-orang itu kalau yang kamu dengar itu siapa saja? Tadi sudah disebutkan, ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab Yeremia, ya. Teman-teman tahu toh Elia, Yeremia itu nabi-nabi pada masa perjanjian lama ya. Nah, kemudian ya salah satu dari nabi. Itu katanya orang-orang. Nah, menurut kamu, murid-muridku, siapa? Yesus pengen tahu sebenarnya. Dan Petrus dengan lantang pada ayat keberapa teman-teman dijawab? Coba dilihat dulu. Betul, ayat 16. Ya, kita ulangi dulu ya bersama ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Teman-teman, saat itu bangsa Israel sedang menunggu Mesias. Mesias adalah
seorang yang penuh kuasa, Tuhan yang akan menyelamatkan mereka dari dosa. Ya, mereka sedang menunggu itu. Dan saat itu Petrus dengan lantang menjawab, Mesias itu sama dengan Kristus, artinya yang diurapi, Raja Tuhan yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Petrus mengakui itu dengan pengakuan yang lantang. Dan Yesus mengenal hati muridnya ini, Petrus ini, dengan pengakuan tulus. Petrus menjawab. Dan Yesus menyebut Petrus sebagai yang berbahagia, ya, karena Bapa sendiri yang mengatakan melalui Petrus. Karena nggak mungkin kita dengan pemikiran kita sendiri sebagai manusia tidak sampai di sana teman-teman. Tetapi Bapa berkenan menyatakannya dan itu ada di dalam Petrus. Bapa memakai Petrus. Jadi Yesus mempercayakan jemaatnya pada saatnya nanti di zaman yang akan datang dengan penuh tantangan, Yesus menyerahkan jemaatnya kepada murid-muridnya dan terlebih kepada Petrus. Makanya disebutkan di sini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saat itu teman-teman tidak mudah untuk mengatakan hal seperti ini. Ya, tidak banyak orang yang mengakui, tidak banyak orang yang tahu. Ya, karena itu pada ayat 20 Yesus melarang muridnya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kalau toh orang itu mengakui dari dirinya bahwa Mesias sudah hadir, yaitu juru selamat, yaitu penyelamat. Karena itu firman Tuhan hari ini, Yesus penyelamatku. Ya, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita yang akan menyelamatkan kita, yang akan siap menolong kita. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman seperti Petrus? Dengan lantang dan dengan sikap percaya, yakin, tulus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada yang belum mengakui atau bingung atau ragu? Mari kita berdoa. Budina akan berdoa untuk teman-teman ya. Taruh tangan kalian di dada sebelah sini. Mari kita berdoa supaya seperti Petrus dimampukan oleh Bapa untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat, untuk yakin bahwa Yesus sebagai juru selamat. Kita berdoa teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini mendengarkan firman Tuhan dan kami ingin bertanya pada diri kami sendiri. Buat kami yang masih ragu-ragu, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menguatkan kami semua untuk boleh diyakinkan, untuk kami boleh dituntun mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Tolonglah kami Tuhan, masuklah di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, dan kami mengakui seperti Petrus mengakui Tuhan sebagai juru selamat, yang siap menolong kami dan siap menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman dari Budina kan? Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan terambil dari
Filipi 2 ayat 11a. Filipi 2 ayat 11a. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 11a. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, adik-adik harus memantapkan dan meyakinkan hati dan diri adik-adik untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penolong kita yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Kita dapat mewujudkannya lewat perkataan kita, lewat pujian-pujian kita kepada Tuhan. Nah, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, aktivitas hari ini kita akan membuat bingkai foto di dalam pelampung. Kenapa bingkai foto menggunakan pelampung? Karena pelampung simbol penyelamat. Dengan meraih dan memegang pelampung, maka kita akan selamat. Seperti Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat bagi kita semua. Yang digunakan cutter, gunting, lem, dan penggaris. Sedangkan bahan yang kita siapkan adalah pas foto, kalau ada di punya close up. Ukuran ini Kak Novi sudah siapkan 3R. Yang kedua adalah karton. Kartonnya nanti disesuaikan ya dengan bingkai foto pelampung yang Kak Novi nanti unduh di alamat yang Kak Novi kirim ke grup kelas masing-masing ya. Caranya sekarang adalah yang pertama, kita bingkai foto ini kita pasin di dalam karton ya. Habis itu kita cutter seperti ini, pasin ya. Karton bebas ada di punya, karton bekas apa di rumah. Kita cutter, ukurannya disesuaikan ya. Sesudah kita cutter kanan kiri atas bawah, bentuknya akan seperti ini karena aku sudah siapkan nih, pas ya kan ya. Sebelum kita udah siapkan kartonnya untuk alas bingkai fotonya, ini kan ada lingkaran putih, ini kita gunting ya adik-adik ya. Caranya gampang, tengah-tengahnya tinggal dilubangi, dikata tengah-tengah kayak gini. Habis itu tinggal digunting ya, seperti akhirnya jadi seperti ini. Nah, ya kan? Jadi seperti ini lubang. Sudah jadi semuanya. Sekarang sebelum kita buat foto, nah ini foto anaknya Kak Novi. Dicoba dulu, dipasin dulu di tengah-tengah sebelum kita lem. Sebelum kita lem ya, dipasin dulu. Ketinggian. Nah, dipasin dulu. Jadi sebelum kita lem dipasin dulu wajahnya. Sudah oke ya. Sudah oke, yuk kita lem dulu nih fotonya sebelum bingkai fotonya kita lem ya. Kita lem dulu, enggak nanti pakai lem ya, lem kertas ya. Ya, pakai lem dulu, kita lem. Bentar, mau nggak masuk atasnya dulu yang kita lem. Bawahnya sekarang. Ya, oke.
Jadi sekarang kita lem bingkai fotonya. Gampang kan adik-adik? Oh, kita lem bingkai foto ini aja, dilem aja dari sini. Dari ujung sini. Ujung sini. Ya, sampai sini. Ini nggak apa-apa dikasih lem, karena nanti kan tertutup. Dah, oke. Sip. Dikasih. Sudah jadi. Aku selamat dalam Yesus. Jadi diibaratkan nih pelampung adalah simbol penyelamat seperti Tuhan Yesus. Juru selamat buat kita semua. Semangat adik-adik, Kak Novi tunggu hasil aktivitas hari ini. Dikirim di grup masing-masing kelas ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Oke, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita ngapain nih Kak Evan? Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kalian boleh kumpulkan lalu ngasih orang tua, biar orang tua bisa menaruh ke kotak persembahan atau melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Oke. Sekarang adik-adik, Kak Nela mau tanya. Kalian sudah tahu nggak siapa idola kalian yang sebenarnya? Sudah tahu nggak? Kakak-kakak di sini udah tahu nggak? Sudah dong Kak. Siapa idola kita? Tuhan Yesus. Oke, kita ajak adik-adik nyanyi. Yesus idolaku.
siapa idola kita? Sudah tahu Kak, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sip. Kakak berharap adik-adik di rumah juga sama seperti kakak-kakak yang ada di sini. Bahwa yang terutama kita harus mengidolakan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Apapun yang kita rasakan, baik itu bahagia, susah, marah, senang, apapun lah. Tuhan selalu ada buat kita. Oke, sekarang kita mau berdoa ya Kak ya. Kita mau Oke, mengucap Kak. syukur kalau Tuhan udah begitu sayang sama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kami boleh tahu kalau Tuhan begitu mengasihi kami. Hingga kami boleh yakin bahwa Tuhan selalu ada menyertai setiap hari-hari kami. Apapun yang kami rasakan, baik saat kami merasakan senang, susah, apapun kami yakin dan percaya, Tuhan selalu ada buat kami. Berkati setiap kami, berkati mama papa kami, dalam pekerjaan mereka, untuk pendidikan anak-anak, untuk gereja kami, jemaat kami, bangsa kami, Tuhan sertai kami semua. Ajarin setiap kami untuk kami boleh selalu mengucap syukur bahwa setiap kehidupan kami, Tuhan selalu ada menyertai kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan persembahan kami. Kiranya apa yang boleh kami persembahkan, boleh menjadi kelebaran bagi kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam syukur, terima kasih. selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah.